Saudara Tuhan, saya percaya Anda dan saya semua ingin dipromosi Tuhan. Level up. Kita mau naik lebih tinggi lagi. Kekristenan punya sebuah ciri yang beda dengan dunia. Alkitab berkata dengan jelas dalam kitab Ulangan. Kita ini kepala bukan ekor. Akan semakin naik dan tidak akan turun. Kristen tidak pernah percaya konsep roda. Hati-hati dengan ini. Anda lihat semua keyakinan, semua kepercayaan manapun di muka bumi ini, konsepnya roda. Berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang dalam kondisi yang hancur, kadang bisa naik lagi. Kalau lagi di atas bilang, hati-hati, siap-siap, ntar kapan-kapan bakal jatuh lagi. Repotnya kalau 6 tahun sekali jatuh. Ada masa berkat, 6 tahun sekali ciong, hancur. Kan gitu. Hati-hati. Ada yang bilang, kalau di bawah, tenang, sabar, nanti pasti naik. Tolong mengerti, Kristen tidak punya konsep roda. Alkitab sebutkan kita akan semakin naik dan bukan turun. Kristen itu tangga, naik ke atas. Tapi Kristen juga punya sebuah tanggung jawab. Kalau Anda sudah ada di level tangga, anak tangga yang ke-6, ke-7, ke-8, tolong jangan pernah lupa yang pertama sampai ke-7. Banyak orang sudah levelnya sudah level anak tangga ke-11, dia melupakan peristiwa 1 sampai 10 akibatnya apa? Dia harus kembali ke bawah lagi. Saya percaya semua orang pengen mendapatkan sukses dalam hidup ini, amin. Nah, sebelum saya bicara mengenai sukses, saya mau cerita dulu mengenai definisi gagal. Supaya kita tahu apa beda sukses, apa beda gagal. Gagal adalah gagal sama dengan sukses di semua tempat yang Tuhan tidak pernah suruh. Nah itu. Jadi jangan ngukur sukses dengan kacamata dunia, dengan sebuah jumlah, dengan sebuah kondisi. Saya mau beritahu, yang namanya sukses dan gagal di mata Tuhan itu beda dengan dunia. Gagal adalah sukses di semua tempat yang Tuhan tidak pernah suruh. Saya mau kisahkan sebentar mengenai cerita yang baru menarik sekali dan Paniku sampaikan di hari Sabtu kemarin di Sentul. Ini peristiwa saya dapatkan beritanya adalah hari Minggu. Hari Minggu pas mau ibadah, mendapatkan sebuah berita, kisah ini disampaikan oleh orangnya sendiri dan dia juga meminta ini disebarluaskan kemana-mana dengan nama yang disebut karena dia ingin supaya semua orang mendapat cerita ini dan bisa masuk surga. Mau masuk surga? Nah, namanya Benihin. Nah, kenal dong kalau Benihin. Oke. Tahun lalu beliau kena serangan jantung dan beliau harus dioperasi. Pas saat dioperasi, dia beristirahat di rumah sakit pasti. Dan pada malam hari dia bermimpi. Mimpinya unik sekali. Dia pakai baju putih, mengantri di sebuah jalan. Dan ini mimpi yang ini adalah mimpi yang kesekian kali tipenya yang saya dengar. Sama dengan saya pernah dengar dari beberapa jemaat di beberapa waktu yang lalu. Panjang antriannya, dan di ujung dari antrian itu yang paling depan, itu ada sebuah pintu sorga. Dan Tuhan Yesus depan pintu itu, bajunya kemilau putihnya, tih banget gitu. Dan di samping Tuhan Yesus ada pemain piano seorang wanita, yang siap memainkan piano. Ini semua orang jalan nih. Begitu jalan, dan yang ngantri ini Kristen semua ya, Kristen semua. Kristen, ya mirip kayak kita lah gitu, Kristen, LGF plus pembicaranya, Kristen. Anda Kristen semua? Nah itu ngantri. Ada aktivis, ada pekerja, ada hamba Tuhan di sana semua nih ngantri. Kalau orang yang begitu depan Tuhan Yesus, Tuhan tersenyum, maka yang main musik langsung main musik yang indah. Indah sekali mainnya, Tuhan tersenyum, Tuhan berkenan, langsung pintu surga terbuka, orang yang masuk. Tapi kalau yang ngantri tidak boleh masuk, muka Tuhan muram, tidak suka wajahnya, yang main musik lagunya menjadi menyayat dan lagunya penuh kesedihan dan tidak indah. Dan masalahnya Benihin ngantri di situ. Dia lihat dari yang ngantri sudah cukup lama ini, yang boleh masuk cuma 20%. Berapa? Itu pasti LGF dan pembicaranya tuh kalau sampai ngantri. Nah gitu. Yang amin cuma depannya, belakang, hah? Ngitung-ngitung, 80-20, 80-20. Cuma 20 yang boleh masuk, selebihnya dibuang. Jadi kalau sampai yang mainnya musik jelek, gak berapa lama iblis datang, bawa orang ini pergi ke neraka. Setelah dia ngantri dengan gemetar, Benihin sampai di tempat itu. Pemain musiknya kenal sama dia, kan ini pendeta terkenal nih. Jadi langsung main musik yang indah. Masalahnya wajah Tuhan Yesus tidak suka dan muram. Sangat tidak suka, dan Benihin sudah
ketakutan luar biasa. Main musiknya berhenti main. Gak jadi main. Muka Tuhan Yesus begitu muram. Dan Tuhan berkata, inilah keputusan atas hidup. Begitu pas mau ngomong, dia terbangun dari mimpi. Ini kasus begini banyak nih. Pendoa saya juga mimpi soal saya. Tepat ada keputusan. Istrinya bangunin dia. Bangun, doa pagi. Saya bilang, istrimu pengganggu, saya bilang. Tinggal sebentar lagi tuh, saya nih ada sebuah pergumulan. Gitu loh. Pendoa saya lagi lihat dalam mimpi, pas mau keputusan, istrinya bangunin dia. Aduh, saya bilang, udah sampai hari ini gak nyambung lagi mimpinya. Jadi, ada yang bilang sama saya, kalau gitu Pak doanya kita lama-lama aja Pak, siang-siang aja, kita tidur dulu. Nah itu lebih kacau lagi seperti itu. Begitu dia bangun, dia tahu Tuhan bicara sama dia. Aku kasih kamu kesempatan kedua. Tahun 2010, Benny Hinn bercerai sama istrinya. Hamba Tuhan cerai nih sama istrinya. Tapi sudah nikah lagi sekarang, sudah balik. Jadi nikah, cerai, nikah lagi. Waktu dia cerai, dia kehilangan uang 7 juta US dollar. Semua hartanya habis, terjual semua, hubungannya habis, teman-temannya minggir semua jemaat gak percaya sama dia, semuanya rontok. Hubungan sama Tuhan hancur. Tidak pernah doa lagi, gak pernah nyembah lagi. Tapi kalau KKR, kesembuhannya top. Nah, dari sana dia cerita. Sekarang sudah gak penting semuanya, dia cerita. Sekarang dia memutuskan yang paling penting hubungan sama Tuhan. Ternyata kita baru tahu sukses di mata Tuhan sama di mata manusia beda. Mau sukses? Nah diam, sekarang diam. Nah tadi kan sukses itu punya duit manicien fulus arto hepeng kan gitu, sekarang udah ganti. Oke, kita lihat. Bapak Ibu, ini kemarin ini kita mendengar ada KTT Oki. Nah, keputusan terakhirnya adalah mengutuki bangsa pilihan. Yuk kita lihat sebentar bangsa mana di muka bumi ini yang diyakini secara manusia paling sukses. Menurut Anda bangsa apa? Israel. Yang belum ke sana, saya doakan tahun ini berangkat. Gitu. Jangan lupa berangkat pakai iman. Yang kedua money. Nah itu diatur sendiri. Yang nomor 2 diatur sendiri. Yang pertama bisa didoakan. Nah, Anda kalau melihat, saya pernah cerita tempat ini, Anda pasti ingat, yang namanya pertanian sana maju sekali. Karena pertanian itu yang namanya waduk pengairannya di bawah tanah. Tanah Jawa itu Jawa Dwipa, Pulau Jawa itu pulau paling subur, pulau padi namanya. Jawa sama tanah Israel, panjang Jawa. Tanah di sana kering kerontang, air tuh jarang, nunggu air tuh cuma dari lelehan salju Gunung Hermon, yang setahun sekali meleleh, minum air. Kalau sampai nggak meleleh, hujan jarang, kering di mana-mana. Beda sama Indonesia, kita air tolak-tolak. Wah, Gunung Sahari tolak, itu pindah Kelapa Gading, sana tolak, pindah Pluit, tolak-tolakan bertiga. Saya orang Cibubur nonton dari atas, puji nama Tuhan. Ini kalau sudah musim hujan kan sekarang ngadu iman. Gitu. Antara Kelapa Gading, Gunung Sahari, sama Pluit, kan gitu. Ini ngadu iman saja bertiga ini. Saudara Tuhan, dan Tuhan tahu, ya imannya sudah kuat selama ini dilatih. Cukuplah istirahat, sekarang sudah gak banjir. Ya, saudara Tuhan, Anda bisa bayangkan di Indonesia air ditolak, Anda gosok gigi, 4 gayung. Boros bener tuh air. Gitu. Mandi jebar-jebur gak enak tuh. Mandi airnya banyak habis-habisan. Makannya sop, air terus. Orang sana makannya enggak, kambing domba bakar. Kenapa? Minim air. Saudara Tuhan, di sana itu air jarang sekali. Mobil paling bersih, itu mobil Indonesia. Sopir jam 5 pagi sudah ngelap. Di sana bersihnya kalau musim hujan. Karena air itu mahal. Di sini kita kalau masuk toilet buang air kecil, keluar air. Di sana saya pernah ketemu sebuah tempat. Yang pria kalau buang air di urinoir, gak perlu siram. Buang air tinggal, nanti malam sekali. Gitu. Dan luar biasa teknologinya, tidak berbau. Jangan coba di sini. Bisa bubar satu lantai ini nanti. Nah, pertaniannya maju. Anda tahu wortelnya segini. Ini wortel segini. Buat main kasti bisa. Main baseball bisa. Ngantem suami gak pernah pulang ya mungkin. Segitu.
Tahu yang namanya cabai segini nih. Nih. Anda makan satu, nyonyor bibir, gitu. Bukan cabai-cabean, cabai beneran segini. Besar segitu, besar sekali. Pisangnya segini, pisang biasa. Saya pernah dikasih sama jemaat. Bapak suka pisang kan? Iya, mau saya belikan Pak. Oh boleh, saya coba segini. Itu di bis, sepanjang sampai ke hotel nggak habis itu. Makan pisang terus segini. Segini pisangnya. Sampai enak loh saudara. Maju sekali. Seluruh bunga di muka bumi itu impor dari mereka, kecuali tulip. Maju luar biasa. Ada baca majalah Forbes. Daftar 20 orang terkaya di muka bumi, 12 keturunan mereka. Anda mau lihat yang namanya penemu Nobel, hadiah Nobel, 75% keturunan mereka, Yahudi. KTT Oki mengatakan dan jelas kemarin bahwa kita mengutuki bangsa pilihan. Saya tahu itu adalah pernyataan politik. Saya hamba Tuhan, saya nggak mau ikut campur kasih komentar. Saya nggak mau masuk dalam ranah seperti itu. Itu bukan wewenang saya, bukan bagian saya. Saya tidak mau jawab apapun mengenai keputusan itu. Itu urusannya pemerintah. Tapi saya mau kasih komentar saja, sedikit saja, nggak ada hubungannya. Mengingatkan bahwa semua produk kebersihan yang Anda pakai dari kepala sampai ujung kaki, itu produk mereka. Shampoo, conditioner, scrub, penghalus wajah, sabun batang, sabun cair, yang namanya semprot kaki bau, mulut bau, gini, keramik, porselen, ngepel, semua produk mereka. Diesel mereka, listrik sampai jadi kayak gini mereka. Anda tolong mengerti yang namanya vaksin dan serum, mayoritas mereka. Obat-obatan mereka, kebersihan mereka, kereta api mereka di muka bumi. Anak muda yang paling takut sama apa? Sama Google, sama Facebook, Twitter. Anda sehari gak bisa akses Google, dunia serasa tergoncang, kan bener gitu. Memang aniayanya Kristen zaman sekarang sama dulu beda. Kristen aniaya itu, wah dihantam Suriah, Irak sama Mesir, Kristen habis tuh. Dibantai habis. Itu aniaya besar. Kalau Indonesia beda. Listrik mati lampu 4 jam, aniaya itu. Gak bisa ngecas, gitu. Handphone mati, wah itu aniaya katanya. Anak zaman sekarang gak bisa Google dalam sehari. Tidak pakai Facebook, gak Twitter dalam sehari. Saya mau tanya, apa jadinya? Aniaya besar, kan gitu. Saudara Tuhan, mereka yang temukan semua. Jadi kalau Anda memutuskan tidak mau memakai produk mereka, saya harus ingatkan, Anda bisa berubah jadi gembel dalam 3 jam. Bayangkan semua barang yang Anda pakai dari mereka, penemunya. Mau sukses? Ini bangsa kecil. Tidak ada orang Arab boleh jual minyak sama mereka. Bayangkan, kecepit di tengah, tidak punya minyak, tapi survive. Kalau ditanya satu hari, saya pernah tanya sama tour guide di sana. Bangsamu ini kecil, yang namanya tanah juga nggak subur. Tapi kok bisa maju sekali dan mengalahkan negara-negara lain dan kemajuan pertanian. Anda tahu di Thailand ada Bangkok, durian Bangkok, jamu Bangkok, profesornya Yahudi semua itu. Jago semua. Saya tanya, apa rahasianya? Dia bilang, Tuhan kasih kita ini. Cak lontong. Mikir kan gitu. Apa? Dari Torah membuat kami jago. Sampai kaget saya bilang, yuk kita lihat. Mau sukses lah? Yang pertama, Ulangan 6. Ulangan 6. Nah, ini khotbah baru mulai sekarang nih. Ulangan 6 ayat yang pertama, bagus sekali firman Tuhan. Ulangan 6 yang pertama, firman Tuhan berkata apa? Kasih pada Allah adalah perintah yang utama, sangat utama sekali. Inilah perintah, ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di Gunung Sahari, Mangga 2. Indonesia, kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anakmu, cucumu, takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada setiap ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, supaya apa? Usia tuh lanjut tuh bisa usia jasmani, bisa usia spiritual. Orang usia spiritualnya lanjut tuh apa? Dikasih tahu firman langsung ngerti. Kalau baca firman ikut Tuhan itu tidak ngerti, berarti usia rohaninya masih muda sekali. Maka dengar hai orang Israel. Bukan. Hai orang Gunung Sahari. Enggak cocok. Hai orang LGF. Nah, ya. Diam juga. Lakukan dengan apa? Supaya apa?
mau baik keadaan, harus apa? Setia. Dengan perintah tuh, saya masih ingat udah lama sekali ibu-ibu satu ini. Ibu ini ketemu sama saya habis kebaktian, dia sedih sekali karena kontrakan sudah mau habis, dia diancam, diusir, usahanya menjahit. Jahitannya sepi, mau diusir, suaminya kabur sama perempuan lain, anaknya nggak pulang, kena narkoba. Udah sinetron banget pokoknya. Itu masalah sehari-hari itu. Ibu ini nangis, dia pergi ke gereja dan dia ikut Tuhan, tapi kok ngalami seperti ini, dia nangis dan dia ngomong sama saya, apa yang saya harus buat Pak? Kenapa hidup begitu pahit? Kenapa hidup menderita seperti ini? Saya nggak nyangka ikut Tuhan kok kayak begini. Saya bilang, Bu, saya mau tanya sama ibu. Iya, mau tanya apa Pak? Yesaya 48 mengatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu seperti aliran sungai yang tidak pernah kering dan kebahagiaanmu seperti gelombang laut tidak pernah berhenti. Pertanyaannya apa Pak? Saya mau tanya, Alkitab berkata kalau ibu ikut perhatikan perintah Tuhan, ibu bahagia. Ibu bahagia enggak? Nyanda, enggak. Gimana bahagia Pak? Suami lagi sama orang lain enggak pulang, saya mau keluar dari sekarang kontrakan Pak. Usaha saya enggak maju, anak saya enggak bantu saya. Ibu enggak bahagia? Ya enggak toh Pak. Berarti ibu tidak memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Pak jangan galak-galak gitu Pak sama saya. Loh bukan galak, firman yang bilang. Mau baik keadaan? Mau baik keadaan Anda? Setia sama perintah Tuhan. Teruskan. Terus supaya kamu jadi sangat banyak. Mau banyak jumlahnya? Mau bertumbuh? Seperti janji Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di negeri yang berlimpah-limpah. Panada dan nasi liwetnya. Indonesia ke susu madu. Kita sarapan susu madu, enggak nendang. Bubur atau yamcha. Dengar hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap apa? Dengan segenap ikut Tuhan sungguh-sungguh, jangan mendua hati, nanti gak bahagia. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, harus engkau ajarkan berulang-ulang sama anak-anakmu, membicarakannya apabila kau duduk di rumahmu, bila dalam perjalanan, kalau kena macet nih long weekend, ngomong juga, bila engkau berbaring, bila engkau bangun. Mau sukses? Nomor 1, Bapak Ibu, perhatikan ini. Jadilah orang yang hidupnya punya cuma satu Tuhan. One God person. Anda bawa ke hadapan saya, orang yang punya Tuhan gak satu, kalau sukses hebat. Gak ada di muka bumi. Orang Yahudi sukses kenapa? Fokus. Saya tuh belajar melihat sebuah buku, bagaimana cara mereka mendidik anak. Ternyata anak-anak Yahudi diajar, yang pertama, orang Yahudi menghindari makan kepala seafood. Karena kita tahu yang namanya seafood, ikan, itu pembusukan dimulai dari kepala. Nggak ada pembusukan dari sirip, itu nggak ada. Pembusukan dari kepala. Orang Yahudi menghindari makan kepala seafood. Mereka makan cuma dari badan ke belakang. Kita kalau makan kepala ikan kakap, waduh 3 porsi. Makanya kita pintar sekali, amin. Nomor 2, mereka boleh punya olahraga apapun, mereka boleh ikut olahraga apapun, tapi minimal ikut 1 dari 3 ini. Yang pertama adalah lari sprint jarak pendek, yang kedua menembak, ketiga memanah. Apa fungsinya? Fokus. Yang ketiga, mereka boleh main musik apapun. Boleh main musik apapun, tapi minimal 1 dari 2 ini. 2 ya boleh, biola atau piano. Entah kenapa mereka belajar seperti ini. Hidup mereka fokus sama satu hal. Kita kadang-kadang, saya masih lihat di sini situasi nggak ada lah. Senin mau ujian, Minggu ke gereja bawa buku matematika. Sambil nunggu ibadah baca matematika. Hidup tidak pernah fokus. Fokus. Hari-hari ini senang sekali, zaman makin ke sini. Dulu zaman saya kalau nggak sekolah, nggak bisa terkenal, nggak bisa sukses, nggak bisa berhasil, harus sekolah. Sekarang, anak zaman sekarang itu macam-macam. Dengan Anda bikin boyband bisa sukses.
Bikin lagu 2 sukses. Ya. Bisa masak, bisa sukses gak? Bisa. Cuma bisa ngelukis, bisa? Desain bisa? Iya. Nata panggung aja bisa hidup kok. Zaman saya mana ada. Saya pengen jadi pelukis. Rambut saya SMA segini. Celana bolong, sendal jepit. Seniman, rambut segini. Anda pasti bilang, jelek banget ya. Ngatain pendeta gak rapture Anda. Hati-hati loh. Mama saya bilang, mau apa kamu gedenya? Jadi pelukis. Mana bisa kaya? Loh, Basuki Abdullah bisa kaya, saya bilang. Cuma 2 kemungkinan. Basuki Abdullah atau gembel, kata mami saya bilang. Masalahnya yang kayak Basuki Abdullah itu sangat sedikit. Jadi peluang kamu jadi gembel besar sekali. Wah, itu nggak jadi, udah sekolah akhirnya saya. Nggak jadi, takut jadi gembel. Ternyata. Yang pertama, hidup dengan satu Tuhan. Berapa? Bapak Ibu, bawa ke depan saya, orang yang punya Tuhan banyak, bisa sukses. Saya beritahu, nggak bakal ada, sudah. Kalaupun sekarang dia beruang, dia punya jabatan, nanti tunggu penyesalan di waktu akhir. Tuhan tuh berapa? Jangan salah nama, namanya bukan Yeni, bukan Yesi, bukan namanya Yesiapa Ses, bukan. Yesus namanya. Cuma satu Tuhan, siapa? Yesus Kristus. Perlu pakai Kristus nih, kenapa? Karena Yesus orang Meksiko bernama Yesus ada 2 jutaan kira-kira, Amerika Latin. Di Indonesia saya sudah cek ada 2 orang pakai nama Yesus. Bapaknya ngawur ini. Satu Tuhan, kata bersama saya, satu Tuhan. One God man, one God woman. Perempuan dengan satu Tuhan, pria dengan satu Tuhan. Mau sukses nomor 1, Tuhan harus satu. Macam-macam Tuhannya ini itu nggak bakal berhasil sudah. Nomor 2, Matius 18:19. Matius 18:19. Firman Tuhan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini, apa? Meminta separuh sebagian, sama-sama. Permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku di kecamatan. Wah, kecamatan, buka jam 10, jam 2 bubar. Selesai tutup, itu dulu, sekarang sudah bagus. Saya nih cemburu loh. Jakarta bisa dipulihkan, amin. KTP saya bukan Jakarta, jadi kita beda wilayah. Saya Jawa Barat KTP-nya. Jadi saya kesini satu provinsi. Dan saya tadi datang pagi diomongin sama bagian ibadah. Pak, ini selesainya jam segini. Nah, kalau sudah dari jauh-jauh ke sini, khotbah harus lama, bener nggak? Iya. Yang paling menderita ibadah kedua. Kan nggak ada ibadah lagi. Iya, dan saya nggak ditunggu oleh siapa-siapa. Nah udah, jadi yang pegang mic berkuasa. Nah, Bapak Ibu kalau saya kasih ayat ini. Menurut Bapak Ibu 2 orang yang paling mudah siapa? Ini 2 orang toh, dari antaramu sepakat. Paling mudah, ya teman ya bisa. Paling mudah siapa 2 orang itu? Nah itu dia. One God person. Yang kedua, one man woman, one woman man. Mau sukses? Jadilah pria dengan satu wanita, jadilah wanita dengan satu pria. Hati-hati nih. Ini penting nih. Saya percaya bahwa setiap Anda yang sudah berpasangan, yang belum nikah, dengar-dengar saja, dengar-dengar, jangan ikut-ikutan. Yang sudah nikah, saya percaya bahwa Anda tuh menikah sama orang yang ganteng, cantik, dan maderah, masa depan cerah, bener ya? Ya, itu harapan toh. Anda yang perempuan nikah sama yang ganteng toh. Anda coba gini, suami bukan six pack, whole pack gitu kok. Rambut banyak daratannya ketimbang gelombang airnya. Ngerti ya? Rambut gelombangnya habis tinggal daratan, tahu ya? Nah. Kayak gitu kok ganteng loh. Ganteng tuh relatif Bapak Ibu, sudah gitu saja. Relatif. Jadi gini, Anda menikah sama yang Anda cintai toh? Ya. Kalau Anda gagal menikahi orang yang Anda cintai, itu namanya apes. Nah, gitu. Kalau Anda menikahi orang yang sama yang Anda tidak cintai, saya bilang itu Siti Nurbaya.
Tapi setiap orang itu biasanya menikah sama yang dia cintai, benar ya? Ya. Dengarkan saya baik-baik. Anda menikah sama orang yang Anda cintai, itu nggak ada prestasinya. Nggak usah bangga Bapak Ibu. Karena di luar Tuhan Yesus pun bisa seperti itu. Nangkap ya? Anda menikah sama orang yang Anda cintai, biasa bro. Sekarang bukan bro, bray. Zaman saya dulu brur, terus bro, terus bray. Lama-lama brol, keluar semua brol. Gitu. Saudara Tuhan, Anda menikah sama orang yang Anda cintai, itu biasa, nggak ada prestasinya. Nggak usah dibangga-banggakan, aku cinta sama dia, aku terus nikah sama dia. Biasa, nggak usah bangga. Itu peristiwa biasa-biasa saja. Saya mau kasih Bapak Ibu peristiwa luar biasa. Yang biasa itu menikah sama orang yang Anda cintai. Yang luar biasa adalah Anda mencintai orang yang Anda nikahi. Diam semua. Mikir. Pikir dulu. Loh, kalau Anda menikah sama yang Anda cintai biasa toh? Tapi yang luar biasa adalah Anda mencintai dan tetap mencintai orang yang Anda nikahi. Gak gampang itu. Apa Anda masih cinta sama pasangan Anda? Ya belum nikah, diam aja udah. Ada bagian nanti setelah pengangkatan, waduh lemes lagi. Apa Anda masih mencintai dan berusaha mencintai orang yang Anda nikahi? Itu prestasi. Bapak Ibu, Natal kemarin banyak sekali undangan khotbah Natalan, dan khotbah Natalan itu enak. Kenapa? Sebelum khotbah makan dulu. Habis makan enak. Bapak Ibu, sebelum firman Tuhan disampaikan Pendeta Aruna, kita main games dulu. Games dulu. Jadi kita akan undang 3 pasangan ke depan untuk main games. Yang pertama Pendeta Aruna sama istri. Lah, saya nggak dikasih tahu, nggak koordinasi dulu. Waduh. Yang kedua gembala sama istri, yang ketiga koordinator sama istri. Kita 3 suruh maju main games. Yang nonton jemaat. Berpunggung-punggungan, dikasih kertas, dikasih spidol, ditanya 8 pertanyaan, mau dicek. Ini pendeta-pendeta ini tuh sepakat nggak di rumah tangga? Bayangkan. Pertanyaan pertama, ketemunya di mana? Di tempat apa? Situasi apa? Waduh, 3 benar semua. Berikutnya, nomor celana pasangan atau sepatu pasangan. Masih benar semuanya. Berikutnya, film terakhir yang ditonton bersama-sama. Kalau saya gampang, saya nggak pernah ke bioskop, langsung berita di TV. Benar semua pasti benar itu. Itu 1. Berikutnya, pria suruh nutup mata, sepatu wanita taruh sana semua. Si pria harus cari sepatu istri yang mana di antara ratusan sepatu. Kalau saya main, saya nggak main. Kalau saya main, juaranya pasti saya. Saya nggak ngomong kosong Bapak Ibu. Istri saya kalau mau pergi, yang siapin sepatu saya. Yang ngelap dan nyemir, saya. Iri tuh, perempuan pada iri semua. Silakan iri. Langsung begini, lu dengerin tuh. Jangan begitu belakang ngelihat, malu. Pak, kok bisa ketemu Pak? Lah kan mereknya ada, saya tahu mereknya. Lah kalau mereknya beda, sama, warnanya beda. Merek sama, warna sama, ukurannya beda. Semua sama, baunya beda. Tetap ketemu, udah gitu aja. Bapak Ibu, gak gampang jadi kepala rumah tangga. Amin para pria. Yang perempuan diam aja, nanti berkumis loh. Mau saya tanya pria kok amin, langsung kumisnya keluar ribut nanti. Gak gampang jadi pria, wanita tolong bantu kami. Ini. Yang pria habis dibantu, ya tetap harus lakukan yang terbaik. Mau sukses? Ini bahaya zaman sekarang, ini pernikahan harus diganti nih sekarang. Ini harus diganti. Pernikahan yang sah itu bukan antara pria sama wanita loh. Pernikahan yang sah itu antara pria dari lahir dan wanita dari lahir. Ngerti itu ya? Karena zaman sekarang tuh repot. Kalau cuma pria dan wanita, gawat. Jangan-jangan, mohon maaf, kesamaan nama fiktif belaka. Joni berubah jadi Ani. Rita berubah jadi Budi. Budi sama Ani menikah. Jadi ini laki perempuan, ini berubah. Terus nikah lagi. Jadi pernikahan yang sah itu pria dari lahir.
Jangan pria jadi-jadian. Oh, zaman sekarang ngeri loh. Saya nonton yang namanya hasil videonya sama fotonya kok. Ada pria 2, itu pakai yang berewokan dua-duanya, ada pesternya di depan, itu pakai baju nikah panjang yang perempuan. Waduh, mengerikan sekali tuh enggak. Baju perempuan ini berewokan itu. Tinggi gede, waduh, nikah. Bingung saya ngeliatnya. Hati-hati. Di Amerika, 2 minggu lalu, mantan senator di Amerika, umur 90 tahun menikah. Istrinya meninggal waktu dia umur 70 tahun. 20 tahun kemudian, dia menikah lagi di umur 90 tahun. Masalahnya nih senator, istrinya itu umur 40 tahun. Jadi umur 90 tahun, nikah sama 40 tahun, dan istrinya laki-laki. Anda boleh bilang, gitu. Kalau kita nggak banyak doa, Indonesia bisa masuk ini, yang begini. Mau sukses? Jadilah pria dengan satu wanita dan wanita dengan satu pria. Alkitab bilang minta apapun juga. Perlu sepakat dalam hal ini. Saya percaya Bapak Ibu, kita harus sepakat di rumah tangga. Dan minta apa saja. Harus sepakat. Kalau nggak sepakat, nggak jadi. Pap, kijang baru elegan. Beli kijang yuk. Ini mobil kuda mau diapain? Masih bisa pakai. Kilometer masih kecil. Pap, beli saja kuda, elegan. Kuda juga enggak apa-apa, pakai dulu. Kijang pap kuda, kijang komodo muncul. Nah itu dia. Nggak sepakat dalam hidupnya. Mau sukses? Rumah tangga. Saya melihat banyak orang secara materi sukses, jabatannya tinggi, rumah tangganya acak-adut, amburadul. Bukan jenis sukses seperti itu yang Tuhan mau. Perhatikan rumah tangga kita masing-masing, amin. Dan rumah tangga ini penting, nomor 1, dasarnya harus benar. Nikah diberkati di gereja. Kalau Anda dulunya sudah nikah, baru bertobat terima Tuhan, nanti dalam beberapa waktu kemudian, di tempat ini akan sering diadakan namanya peneguhan nikah. Anda daftar, Anda ikut. Supaya diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara Tuhan, ini penting nih. Makanya penting dalam hidup ini, mau nikah, zaman sekarang hati-hati pilih pasangan. Hati-hati pilih mertua. Hati-hati pilih mantu, hati-hati pilih besan. Nah, ini penting. Harus hati-hati zaman sekarang. Saudara Tuhan, saudari rekan saya satu, anaknya perempuan cantik. Karena dia merasa bahwa anaknya harus punya masa depan, dia cari seorang pria, dia nikahkan sama anak teman bisnisnya. Supaya apa? Dia tahu teman bisnis kaya, supaya anak perempuannya ini enak hidupnya. Pokoknya mantunya seperti apa enggak apa-apa, yang penting nanti punya masa depan, keuangan bagus. Dinikahkan. Anak perempuannya dikasih banyak serahan, dikasih harta benda segala, supaya bisa hidup nanti. Setelah 7 bulan baru ketahuan, mantunya punya utang bank hari itu, 7 miliar gak bisa bayar. Wah itu duitnya, seret, gak ada pemisahan harta, seret, semua habis. Dia bilang tenang aja gak apa-apa, nanti besanku yang bantu, besanku lebih kaya lagi. Ternyata dia baru tahu besannya punya utang bank 14 miliar. 2 kali lipat, gak bisa bayar juga. Ludes semuanya. Pertanyaannya mudah. Wah rame di keluarga merasa tertipu. Keluar satu buah kata, cerai. Nah dia tanya dulu, Pak, kalau cerai bagaimana? Toh saya tertipu. Saya bilang saya gak mau jawab lah. Yang jawab jangan saya, biarkan yang jawab itu zaman dulu Presiden sebelum Pak Jokowi, Pak Susilo. Di seri kedua pemerintahan dia punya slogan, lanjutkan. Biar beliau yang jawab saja sudah. Lanjut, kan sudah mau gimana. Hati-hati makanya. Jadi kalau menikah hari ini dengar baik-baik. Apa tadi? Lanjutkan. Nah, tanggung jawab. Terus, one God person. One woman man, one man woman. Yang ketiga, Matius 28, 19-20.
Matius ke-28, ayat 19-20. Anda pasti hafal ini semua. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini ayat amanat agung bagus sekali. Ayat 19, balik dulu ke depan. Karena itu pergilah jadikan apa? Nah ini nih, saya tuh baca bolak-balik gini. Kita kalau pergi dari rumah kan masuk kantor toh, masuk bengkel, masuk salon, masuk mall, masuk kerjaan, Anda ke bank, Anda investasi segala macam, Anda kuliah. Kita keluar rumah itu untuk beraktivitas bekerja. Padahal kita berkata, pergilah jadikan semua bangsamu. Jadi kalau kita keluar rumah terus kerja, menyalahi firman apa enggak ya? Sini pertanyaan dalam hati saya. Saya buka bolak-balik bahasa aslinya, saya buka bolak-balik. Luar biasa sekali. Saya akan bacakan kembali dengan sebuah pengertian yang agak berbeda tapi dengan ayat yang sama. Ayatnya bilang gini, karena itu seraya engkau pergi, sambil engkau berjalan, seraya engkau beraktivitas, muridkanlah semua bangsa. Saya ulang ya, sambil engkau nyalon, sambil engkau ke dokter, sambil engkau ngurus klien, sambil engkau melakukan konstruksi, sambil engkau dagang di toko, sambil engkau apapun kau buat, muridkanlah semua bangsa. Muridkanlah semua bangsa itu enggak ada targetnya. Kalau jadikan semua bangsa murid, kalau sampai enggak jadi murid, Anda dosa. Tapi ini muridkanlah semua bangsa. Jadi saya mau tanya, hidup itu yang penting apa? Hidup dengan satu Tuhan, mau sukses, satu pasangan, yang ketiga, one message person. Orang yang hidup dengan satu pesan dalam hidup ini. Apa pesannya? Pertobatan kerajaan sorga. Jadi saya mau tanya, penginjilan paling baik Anda buat di mana? Pak, saya mau nginjil ke Afrika, Pak. Ya ampun, lihat tikusnya takut. Boro-boro ketemu singa. Anda di rumah lagi nonton TV, ibu-ibu nonton sinetron. Tikus lewat, yang lompat ke meja tikusnya apa ibu-ibunya? Nah itu dia. Saya mau nginjil ke Alaska, Pak. Ketemu Siberian Husky, teriak-teriak nanti. Nginjil di mana? Aktivitas Anda di mana? Saya ingat sebuah kisah ya, kisah ini terjadi belasan tahun yang lampau. Saudara Tuhan, waktu itu saya mengajar di sebuah kampus. Ada seorang mahasiswi, sudah bab 4, udah mau selesai, dosen pembimbingnya masuk rumah sakit koma, terus meninggal. Bayangkan, bab berapa? 1 bab lagi, langsung ujian itu, langsung meninggal. Masalahnya dia pusing sekarang, kalau mengganti dosen, ganti topik dari awal. Meneruskan, susah juga, ketemulah dia dengan saya. Pak mau bicara sebentar sama Bapak ngobrol, ada apa? Saya bilang, dia cerita, dia tuh sudah berapa, ini gak bikin skripsi, dosen sakit-sakitan terus dan terakhir komanya aja sudah sebulan. Udah gitu meninggal Pak. Jadi gimana? Saya kan mau lulus cepat, waktu sudah mau berakhir. Terus saya mau minta Bapak jadi pembimbing pengganti. Oh saya bilang silahkan aja, emang masalah di mana? Ya tapi boleh gak Pak? Ya, topik jangan diganti, Bapak terusin yang chapter 4 ini, bab 4 terus ke belakang. Oh saya bisa, ya nggak bisa. Pertama, ilmu dosen Anda, itu ilmunya dosen Anda. Sudah dibawa ke kubur, saya bilang. Lah saya terusin bagaimana caranya, saya bilang. Kedua, kamu cukup pintar kalau saya melihat dari hasil kamu. Kenapa kamu nggak pakai yang baru saja? Maksud Bapak, saya ada bahan baru, saya bilang. Bahan ini belum masuk Indonesia. Bukunya saya pegang. Nah ini kamu kalau tambahkan, ini saya yakin 2 bulan kelar, selesai. Karena saya tahu kamu udah jago. Dasarnya sama kok dengan topik kamu yang lama. Tapi Pak, sudahlah saya bilang, percaya saya, kamu terusin percuma. Ilmu itu dibawa ke kubur sama dosen kamu. Nanti kamu kalau selesaikan ini topik diteruskan, ujian pasti gagal. Kenapa? Ilmunya setengah kok. Dan dosen kamu gak kirim buku wasiat, saya bilang. Udah. Terus gimana Pak? Pakai buku ini baru. Ilmunya masih baru, belum masuk Indonesia, jarang yang paham, nanti diuji, gak banyak pertanyaan. Bukunya pegang. Kamu bisa pakai ini 2 bulan pasti kelar.
Oh gitu ya Pak, boleh pinjam bukunya nggak Pak? Kagak. Loh, kan Bapak nawarin tadi. Loh sebentar dulu, saya bilang kagak lah, ada syaratnya lah. Saya bilang, oh ya, saya mau tanya non, jawab pertanyaan saya. Oh silahkan Pak, kamu pulang lewat mana? Oh rumah saya di situ. Berapa kali kendaraan? Ya sekali naik bis, kemudian nanti naik angkot, bisa jalan kaki sedikit dekat rumah saya Pak. Oh, saya mau tanya ini kamu jawab saya, kalau pas naik bis tuh, terus bisnya nabrak, kecelakaan terbakar. Kamu naik angkot lagi jalan ditabrak, terus kamu meninggal hari ini. Non, kemana kamu akan pergi? Surga atau neraka? Isi Bapak Pak, amit-amit dia bilang. Itu ilmu gak tahu di mana. Setan digini kan mana takut. Saya melihat banyak di toko-toko, amit-amit, ya ampun, setan gak takut begituan. Masih begitu juga dipertanyakan Kristennya. Saya Tuhan, aduh Bapak jangan begitu Pak, amit-amit Pak. Loh, saya gak nakut-nakutin, cuma tanya. Semua bisa terjadi kan? Iya sih Pak, lalu saya mau tanya jawabannya, kalau kamu hari ini meninggal, terbakar kosong. Saya bilang, masuk mana? Aduh Bapak, loh gini-gini. Saya minta jawaban ini. Sebelum saya tahu jawabannya, bukunya nggak bakal mau pegang. Aduh Bapak, pulang, tanya sama dirimu sendiri, kasih saya jawaban. Paling lama 3 hari, pulang. Saya nggak tahu lagi, tapi kelak dia cerita sama saya. Dia pulang, dia maki-maki saya. Dasar gila, dosen ngapain kayak gitu, nggak tahu diri, sakit jiwa. Dia pulang. Naik bis, naik angkot sampai rumah pokoknya muram. Maminya tanya, kenapa? Dosenku meninggal. Ini mau aku jadikan pengganti, lebih gawat dari yang pertama, dia bilang. Ya sudah makan, dia makan, habis makan tidur. Begitu tidur, dia bermimpi. Ruangan kosong, ada meja, ada kursi, dia ujian Alkitab, dosennya saya. Loh, tugas kita kan nginjil, urusan terusin, urusan Tuhan, kan gitu. 10 soal, saya tanya, Yesaya sekian isinya apa? Markus sekian isinya apa? Dia gak bisa jawab, nilainya 0. Keputusannya, kamu gak bisa jawab. Kamu ke neraka. Dia bangun, keringetan. Dia stres sekali, 2 hari kemudian dia kembali. Dan saya bilang sama dia, saya nggak tahu jawabannya Pak. Saya bilang, saya tahu jawabannya. Saya cerita soal Tuhan, dan dia lahir baru bertobat di sana. Dan dia selesaikan dalam 2,5 bulan skripsi ini, dia ujian dengan nilai yang bagus, dan dia bertobat melayani Tuhan, sampai sekarang masih ikut Tuhan dengan setia. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya mau tanya, jadi nginjil paling bagus di mana? Ya tempat di mana Anda. Paling enak dokter gigi. Pak, udah terima Yesus belum? Yesus nggak butuh. Pasti tobat itu. Saya harus bilang, dengar saya baik-baik. Anda dibikin ganteng, dibikin cantik, dibikin beruang banyak, dikasih promosi, tokonya rame, gelarnya sebanyak langit, setinggi langit, Anda punya kemampuan promosi jabatan direktur. Anda diberkati berlimpah-limpah. Ulang. Sepi. Engkau diberkati berlimpah-limpah. Takut dijebak ini. Engkau diberkati berlimpah-limpah. Duitmu banyak, pangkatmu tinggi, engkau dipromosi, namamu baik, gelarmu panjang, engkau diberikan semua kebaikan. Tuhan itu punya maksud di sana. Punya maksud. Makanya penting. Waktu sudah singkat Bapak Ibu. Waktu lebih singkat dari yang kita pikir. Singkat nih waktu. Gunakan semua yang Tuhan kasih dalam hidupmu untuk menarik banyak jiwa. Saya mau tanya, saya tidak mau melecehkan profesi apapun. Saya mau Anda berpikir baik-baik. Mana lebih mudah? Direksi menginjili tukang sapu atau tukang sapu menginjili direksi? Cepetan. Anda mau jadi yang mana? Sekarang Anda punya jawaban bagus, Anda punya pangkat tinggi, uangnya banyak, saya mau beritahu, Tuhan punya maksud gak? Kok, gak bisa bayar kok, sepi nih usaha, tolonglah, kita udah kenal lama, kasihlah keringanan, ini benar-benar susah, anakku butuh makan. Oh ya sudah, enggak apa-apa, kita sama-sama tahu, enggak apa-apa sudah, jalan aja usahanya, nanti kalau sudah cukup, kabarin, pulangin pelan-pelan cicil. Aduh, kamsia kan gitu. Jangan lupa, nanti minggu aku jemput ke Gunung Sahari. Ngapain tuh? Ke IGF. Acara apa? Ya nyembah-nyembah Tuhan Yesus. Itu Tuhan yang ngasih, kekayaan.
Nyembah Tuhan. Dia bilang gini, hah Yesus gak butuh aku. Bilang sama dia, bayar sekarang. Ngerti maksudnya? Ngerti. Saya pernah ngalamin ini. Saya duduk waktu saya masih kuliah, di sampingnya aktivis utama Persekutuan Doa. Kita nginjili seorang keturunan India. Yang teman saya nih, ngomong, yang India bilang gini, kebanyakan ngomong kamu, emang Yesus mau pinter ya? Wah Yesus pinter sekali. IP kamu berapa? IPK itu adalah nilai kalau di kampus, patokan nilai. Persekutuan ketuanya bilang apa? 3,6. Yang India bilang gini, aku 3,87. Kalah tuh. Suruh Yesusmu belajar sama aku. Nanti aku ikut sama dia. Bila perlu, kamu belajar sama aku. Gak berguna Yesusmu. Itu saya sama teman saya pandang-pandangan seperti digaplok tuh. Plok. Kami gak jawab satu patah kata pun. Kenapa? Malunya luar biasa. Dia ketawa berkemenangan. Lah aku gak ikut Yesus 3,87 dia bilang. Lah kamu ikut Yesus 3,6. Ngapain saya ikut Tuhan kamu? Itu saya duduk sama teman saya tidak bersuara pandang-pandangan, dia nunduk. Hari itu di hati saya ngomong, Tuhan kasih saya semua ilmu yang Tuhan mau. Bawa sini semuanya Tuhan. Kalau saya bisa dapat yang paling tinggi, nanti yang di bawah saya tak injili, saya bilang. Nah orang sekarang kalau datang, gue gak ngerti nih, ajarin dong nih soal keuangan, dosen ini ngomong apa kok gak ngerti nih, ajarin ya, kan mau ujian. Boleh. Lu kalau minggu kemana? Apa urusannya? Saya balikin udah sekalian. Bapak Ibu, waktu tinggal singkat. Tinggal singkat. Saya mau tanya, Anda mau persembahkan sama Tuhan apa? Buah roh, buah jiwa. Buah roh, berat Pak. Seorang yang berangkasan Pak. Buah jiwa gak ada. Pas ngantri, musiknya, musik kacau balau. Mau sukses? Hidup dengan satu pesan. Satu Tuhan, satu pasangan, satu sepi. Bapak Ibu tolong mengerti. Yang keempat, terakhir. Terakhirnya saya loh ya, bukan Anda. Matius 6:33. Matius 6:33. Bagus sekali. Tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan. Jadi yang nomor satu cari apa? Kerajaan. Satu tujuan, one purpose person. Manusia dengan satu Tuhan, satu pasangan, satu pesan, satu tujuan. Orang ribut sama saya cerita. Kita ini mau pakai apa perginya? Pakai baju anget apa baju gimana? Jaket atau mau pakai mana? Atau mau pakai bikini? Kok cerewet? Saya tanya dulu, mau kemana? Kalau Anda mau ke pantai pakai yang namanya jaket baju anget, Anda itu seperti dipanggang gitu. Lah tapi kalau Anda pakai bikini, terus pergi ke daerah pegunungan, membeku di luar. Jadi sebetulnya Anda persiapan apa di koper tergantung mau pergi kemana, amin. Saya mau tanya, Anda mau ke surga semua toh? Kita mau surga semua toh? Saya mau bocorkan soal surga. Bapak Ibu, inilah peristiwa surga. Saya percaya Bapak Ibu pernah mendengar kisah ini, Anda bisa buka YouTube, ini berita nasional Bapak Ibu. Berita nasional sudah lama, saya sudah ketemu sama orangnya, dia saksi depan saya dan saya lihat orangnya. Masih ingat tidak yang namanya Sekolah Tinggi Teologi Dulos? Dulos. Itu pemimpinnya adalah Dr. Yohani Huta-Soit, yang ketua PDS yang dulu dan calon presiden dulu, masih ingat ya? Pendeta. Itu adalah Sekolah Tinggi Teologi. Sekolah ini pernah didatangi oleh massa dan dibakar oleh massa. Anak STT-nya dijejer di bawah. Satu anak namanya Domingus. Ditanya, mau sangkal iman apa tidak? Anak ST ini gak mau sangkal iman. Dari belakang dihantam entah pakai kayu entah pakai batu. Bak! Dia jatuh. Blek! Meninggal seketika. Waktu meninggal, ini orang digorok lehernya. Gak selesai, polisi datang. Jadi tinggal segini. Pas diangkat kepalanya gitu. Tinggal segini. Sepanjang ini, di sini. Begitu dia meninggal, dia naik, ada malaikat bawa dia ke atas. Terbang. Aku di mana? Tenang saja di bawah malaikat.
Dia berhenti di sebuah tempat, ada 2 jalan lebar dan sempit. Jalan lebarnya ada pintu lebar, jalan sempit ada pintu sempit. Malaikat bilang, dia suruh milih. Karena dia anak STT, Sekolah Tinggi Teologi, dia baca Alkitab, Alkitab berkata, di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, Tuhan berkati. Enggak pernah dengar lagu semua ini. Ini bertobat kapan Anda? Enggak apa-apa, enggak sholat minggu enggak apa-apa, yang penting ikut Tuhan. Karena dia Sekolah Tinggi Teologi, dia ingat, dia cari yang sempit. Pintunya sempit sekali, dia lihat, aku ini kurus, pasti masuk, dia masuk. Naik ke atas, ada orang menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Ketemu Tuhan Yesus, taman. Tuhan bilang, mau apa ke sini? Tuhan, aku senang kesini ketemu engkau. Belum tiba waktunya, engkau pulang, kasih tahu soal aku sama rekan-rekanmu. Tapi Tuhan, pulang sekarang. Pas dia turun ke bawah, balik lagi, itu dia lagi diangkat. Kalau Anda undang beliau, pastikan bahwa yang hadir kuat imannya dan jantungnya. Saya pernah cerita ini terjadi pertama kali, temannya dia kesaksian, pakai slide. Itu ibadah UMAS. Jadi saya khotbah setelah kesaksian, kan kebalik tuh. Begitu kesaksian pakai foto-foto, itu UMAS, wah semuanya. Saya bilang, aduh ya ampun habis, ini yang maju saya, mau khotbah apa lagi. Bayangkan UMAS dilihat seperti itu. Saya Tuhan, pas diangkat kepalanya begini. Dia buka mata, dia bilang gini, bawa aku ke UKI ya, rumah sakit UKI. Dia meninggal lagi. Sampai rumah sakit, ini dijahit kulitnya, supaya nanti kalau dikubur tidak ini, dijahit. Otaknya sudah keluar semua, darahnya keluar semua, sudah kering. Sampai rumah sakit dia meninggal lagi. Dia naik lagi ke atas. Ketemu Tuhan lagi. Loh, mau apa ke sini? Tuhan, aku rindu ke sini, aku mau pulang. Belum saatnya, tapi aku pulang. Aku gak mau pulang. Dia masuk lagi ke tubuh dia. Blek, begitu masuk langsung kretek, nyambung tulangnya semua. Anda kalau ketemu sama dia, lihat lehernya, ada kaitan sini, garis. Saya mau tanya, jadi kalau orang gak pernah baca Alkitab, dikasih 2 jalan, milih yang mana? Yang tol, kapan lagi tol kosong begini? Kalau yang sempit, long weekend. Bapak Ibu, kisah ini ada berapa kali saya dengar. Jadi ada 2 soal sorga yang saya mau bocorkan sama Anda. Bocorannya. Yang pertama, kalau aku datang kali yang kedua, adakah aku dapati iman di muka bumi? Jadi Tuhan cari apa yang pertama? Iman. Bapak Ibu, nambah iman tuh gak gampang. Ngurangin iman cepat sekali. Oleh karena itu pastikan, kegiatan Anda, Pak, saya boleh gak begini Pak, saya boleh gak begitu. Bukan masalah boleh gak boleh, cek aja. Kalau nambah iman, dilakukan. Ibadah nambah iman gak? Tambahkan. Kalau rasa gak nambah iman, dikurangi, dibuang. Kalau nambah iman, tambahkan, pertahankan. Nomor 1, Tuhan cari iman. Tanpa iman, tak seorang pun lihat Tuhan. Dan saya beritahu, tak seorang pun lihat Tuhan. Nomor 2, akulah pokok anggur, bapakulah pengusahanya. Wah ngeri. Anda tahu pengusaha mikirnya apa? Cuma ada 1, laba, untung, profit, cuan. Orang sini bilang cuan sisi. Menguntungkan sekali. Saya mau beritahu Bapak Ibu, Tuhan minta balik talenta kita. Talenta pulangin gampang, karena itu milik Tuhan. Tapi Tuhan bilang, Dodo, sebentar nak, jangan pergi dulu. Talentanya sudah balik, mana bunganya? Saudara Tuhan, kerja sesuai talenta. Jangan paksakan yang bukan talenta Anda. Anda mau tahu ciri orang talentanya salah kerja? Begitu Senin, habis long weekend, I hate Monday. Males nih kalau Senin, tapi kalau sudah Jumat sama long weekend, wah mukanya berseri-seri. Kalau begitu lebih baik gak usah kerja. Saudara Tuhan, 4 hal. Mau sukses? Tuhannya berapa? Pasangan? Pesannya? Tujuannya? Sorga 1. Ini kalau 4 jalan. Tuhan mau beritahu, di mata Tuhan, ini sukses nih. Kita berdiri yuk.